di sebuah pesantren tua di pedalaman Jawa Timur. Pernah hidup seorang tukang jahit kain kafan bernama Hasan. Ia meninggal dengan cara mengenaskan, dituduh mencuri kain kafan, difitnah, dan akhirnya gantung diri di belakang musala. Tapi sejak malam itu, mesin jahit tuanya tak pernah berhenti berdetak. Katanya, setiap kali mesin itu berbunyi, satu kain kafan baru sedang dijahit, dan seseorang di pesantren akan mati. Tek, 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 tek. Angin malam berhembus dari celah genting pesantren Al-Hidayah, membawa bau lembab dan wangi, melati yang samar, aroma yang tidak seharusnya ada di tempat sepi seperti itu. Pukul hampir 2 dini hari, sebagian besar santri sudah terlelap. Hanya satu lampu minyak yang masih menyala redup di serambi, berayun tertiup angin. Di tengah kesunyian itu, terdengar bunyi tek, 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 ritmis dan pelan, seperti suara mesin jahit tua yang sedang bekerja. Raffi, santri baru berusia 20 tahun, terbangun dari tidurnya. Suara itu datang lagi, malam ketiga, berturut-turut. Awalnya, ia kira itu hanya tikus atau angin yang membuat papan bergemertak, tapi bunyinya terlalu teratur, seperti seseorang sedang menjahit dengan sabar. Ia duduk di atas dipan, menatap tembok gelap di depannya. Teman sekamarnya, Dedi dan Sulaiman, sudah tertidur pulas. Raffi menelan ludah. Di pesantren ini, ada satu tempat yang semua santri dilarang mendekatinya. Gudang lama di belakang mushola. Konon disitulah dulu tempat kerja tukang jahit bernama Pak Hasan yang meninggal bunuh diri 10 tahun lalu. Katanya sih, mesin jahitnya masih ada di sana, gumam Dedi waktu siang tadi, setengah bercanda. Kalau malam Jumat, kadang bunyi sendiri. Hantu tukang jahit katanya belum selesai bikin kain kafan. Waktu itu, Raffi hanya tertawa. Tapi sekarang, di tengah sunyi pekat ini, bunyi tek, tek, itu terdengar nyata. Ia memutuskan untuk memastikan, mungkin tikus, mungkin cuma alat rusak. Tapi, rasa penasaran menyalip rasa takutnya. Raffi mengambil senter kecil dan berjalan pelan melewati lorong panjang menuju belakang. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berderit di lantai kayu. Bau kapur, barus bercampur, bau apek menampar hidungnya. Di luar, suara jangkrik mendadak berhenti, seolah alam pun ikut menahan napas. Saat sampai di depan pintu gudang, ia melihat gembok berkarat menggantung di sana. Tapi, pintunya tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil di mana cahaya temaram dari dalam merembes keluar. Jantung Raffi berdegup keras. Siapa yang menyalakan lampu di dalam? Ia menunduk, melihat dari celah bawah pintu. Terlihat bayangan bergerak, seperti seseorang duduk di kursi, menggerakkan sesuatu di atas meja. "Assalamualaikum." Suara Raffi gemetar, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, tapi bunyi itu berhenti. Hening sesaat, lalu sesuatu menetes di lantai. Tep, tep, tep. Raffi menyorotkan senter. Di bawah pintu terlihat cairan gelap mengalir, merah gelap, seperti darah. Ia mundur setapak, tapi rasa takutnya berubah jadi keingintahuan yang tak bisa ditahan. Ia mendorong pintu pelan. Gembok yang menggantung ternyata sudah tak mengunci apapun. Pintu bergeser membuka dan bau melati busuk langsung menyergap keras. Ruangan itu remang, hanya satu lentera tua di pojok meja yang menyala. Di atas meja kayu lapuk itu terbentang kain putih panjang dan di atasnya mesin jahit besi tua sedang berputar sendiri. Jarumnya naik turun cepat, menjahit kain yang seolah bergerak pelan mengikuti ritme. Tapi tak ada orang di sana. Tak ada tangan yang memutar roda. Mesin itu hidup sendiri. Raffi menatap terpaku, napasnya tercekat. Di kursi kayu di depan mesin
ada bekas dudukan tubuh, seperti seseorang baru saja bangkit dari sana. Kain putih itu menjulur ke lantai dan ujungnya mengarah ke pojok ruangan. Ia melangkah mendekat perlahan, senter di tangan bergetar. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya pecah, hening. Hanya bunyi detik jarum jam tua di dinding. Tiba-tiba mesin itu berhenti sendiri, mati total. Lentera berkedip 2 kali lalu padam. Gelap pekat melingkupi semuanya. Raffi refleks menyalakan senter dan sinarnya langsung menyorot sosok di pojok ruangan. Sosok itu berdiri kaku, dibungkus kain kafan kotor yang basah oleh noda gelap. Kepala miring, wajahnya tertutup rapat, tapi dari bawah kainnya menetes darah segar. Di bagian dada kafannya terlihat bekas jahitan panjang rapi, seperti hasil mesin jahit yang barusan berputar. Sosok itu bergerak, loncat 1 kali mendekat, menimbulkan suara kain yang diseret lantai. Senter di tangan Raffi bergetar, hampir terlepas. "Pak Hasan?" Suaranya serak, antara sadar dan tidak percaya. Pocong itu berhenti di depan meja, kepalanya menunduk sedikit, lalu perlahan mengangkat wajah ke arah Raffi. Dari celah kecil di bagian wajahnya mengalir darah hitam dan ulat putih yang merayap keluar. Dari sela kainnya terdengar suara berat dan serak, seperti 2 suara berbicara bersamaan. Masih ada yang belum dijahit. Seketika mesin jahit di meja menyala lagi, lebih cepat, lebih bising. Jarumnya menghantam kain putih seperti menembus daging. Benang putih di lantai bergerak sendiri, melingkari kaki Raffi, menjeratnya erat. Ia menjerit, mencoba melepaskan, tapi benang itu makin kencang, panas, dan tajam seperti kawat. Pintu gudang menutup keras di belakangnya. Lentera menyala lagi sendiri, kali ini berwarna merah samar. Pocong itu mendekat pelan, loncat demi loncat. Setiap kali mendarat, tanah bergetar halus. Raffi berteriak memanggil teman-temannya, tapi suaranya tertelan oleh bunyi mesin jahit yang semakin keras. Tek, 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 tek. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, Dedi dan Sulaiman menemukan pintu gudang terbuka lebar. Di dalam tak ada siapa-siapa, kecuali selembar kain kafan putih terbentang di meja. Di ujungnya terjahit rapi huruf kecil dari benang merah. Raffi. Kabar hilangnya Raffi menyebar cepat di antara para santri. Pagi itu, suasana pesantren Al-Hidayah berubah muram. Dedi dan Sulaiman bersumpah bahwa mereka menemukan pintu gudang terbuka dan kain kafan bertuliskan nama Raffi. Tapi saat Ustaz Darman datang bersama beberapa ustaz lain untuk memeriksa, kain itu sudah tak ada di sana. Yang tersisa hanya benang putih berserakan di lantai dan bekas darah yang mengering di dekat meja jahit. "Tidak usah dibesar-besarkan," kata Ustaz Darman dingin. Wajahnya pucat tapi berusaha tenang. "Raffi mungkin kabur. Anak baru belum kuat mondok di tempat sepi begini." Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu, bukan sekadar ketakutan, melainkan rasa bersalah yang dalam. Namun, malam berikutnya, suara tek, tek, tek kembali terdengar. Dedi dan Sulaiman yang tidur di kamar yang sama dengan Raffi saling pandang dengan mata membulat. "Lo denger nggak?" bisik Sulaiman. Suara itu lagi. Mereka berdua menahan napas. Bunyi itu datang dari arah belakang, dari gudang yang seharusnya sudah dikunci. Kali ini, selain suara mesin jahit, terdengar juga sesuatu yang menyeret lantai, seperti kain basah yang ditarik. "Udah, jangan keluar," kata Dedi, wajahnya pucat. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membuka sedikit jendela, menyorot ke arah gudang di belakang mushola. Cahaya bulan separuh memantul di genting, dan di depan gudang terlihat seseorang berdiri. Seseorang yang dibungkus kafan dengan kepala miring ke kanan.
Dari dada kafannya menetes darah gelap ke tanah. Ya Allah, Dedi menutup mulut. Sosok itu melompat pelan, sekali, dua kali, lalu menghilang di balik pohon bambu. Keesokan harinya, pesantren kembali heboh. Santri bernama Rian yang sering menggoda dan menakuti Raffi beberapa hari lalu ditemukan tewas di kolam wudhu. Tubuhnya terbungkus kain putih yang dijahit rapat dari kepala sampai kaki. Tidak ada luka luar, tapi wajahnya beku, matanya melotot. Di bagian dada, kafannya tertulis huruf merah samar, huruf H. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Kasus ditutup cepat dengan alasan tergelincir dan tersangkut kain tirai. Tapi Dedi dan Sulaiman tahu itu bukan kecelakaan. Malam harinya, Dedi memberanikan diri mendatangi Ustaz Darman. Ustaz itu duduk sendirian di serambi mushola, membaca kitab kuning, tapi tangannya gemetar. "Ustaz," kata Dedi pelan, "apa benar dulu ada tukang jahit di sini yang meninggal bunuh diri?" Ustaz Darman terdiam. Tatapan matanya kosong menatap ke arah kebun bambu di belakang. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Karena suara itu, Ustaz. Mesin jahitnya masih bunyi tiap malam." Wajah Ustaz Darman berubah pucat pasi. Ia menutup kitab pelan. "Dulu, 10 tahun lalu, ada orang bernama Pak Hasan. Ia tukang jahit kain kafan untuk jenazah yang meninggal di pesantren ini. Orangnya baik, jujur, tidak pernah menolak permintaan. Tapi satu hari, uang kas pesantren hilang. Semua menuduh dia. Termasuk aku." Suaranya bergetar. "Kami tidak sempat memeriksa. Anak-anak memukulinya malam itu. Besok paginya, ia ditemukan gantung diri di ruang jahit dengan tali benang putih yang ia buat sendiri." Hening panjang. Angin bertiup membawa suara desir daun. Dedi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dan setelah itu, Ustaz?" bisiknya. Ustaz Darman menelan ludah. "Setelah itu, setiap malam Jumat, mesin jahitnya menyala sendiri. Kami simpan di gudang. Kami pikir sudah selesai. Tapi rupanya belum selesai menjahit." Dedi mengulang kalimat itu pelan. Ustaz Darman menatapnya dengan mata berkaca. Dia menunggu satu hal terakhir, kain kafan untuk orang-orang yang dulu menuduhnya. Malam itu, Dedi tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mendengar detik jam berdetak cepat. Sulaiman sudah terlelap, tapi Dedi gelisah. Ia merasa seperti ada benang yang melilit pergelangan kakinya. Ia menoleh. Kosong. Namun saat ia menurunkan kaki ke lantai, benang putih panjang menjulur dari bawah tempat tidurnya, mengarah keluar kamar. "Raffi?" panggilnya pelan, berharap cuma ilusi. Tidak ada jawaban. Benang itu bergerak pelan, seolah ditarik dari ujungnya. Dedi menelusuri arah benang itu. Ia berjalan, melewati lorong gelap, senter di tangan. Benang itu terus menuntunnya ke belakang pesantren, menuju gudang tua. Pintu gudang terbuka sedikit, berderit pelan ditiup angin. Di dalam, mesin jahit tua berputar lagi. Tapi kali ini ada sesuatu di atas meja. Kain kafan baru yang sedang dijahit dengan benang merah. Di ujung kain itu terbentuk huruf yang perlahan mulai jelas terbaca. D, E, D. Dedi membeku. Napasnya tersengal. Ia ingin mundur, tapi dari belakang terdengar suara loncatan pelan. Duk, duk, duk. Ia menoleh dan melihat pocong itu berdiri di ambang pintu. Kepalanya miring, tubuhnya bergetar, darah menetes dari dagu yang terbungkus kain. Sinar senter Dedi menyorot wajahnya, dan di balik sobekan kecil di kafannya, tampak sepasang mata membusuk menatap lurus ke arahnya. Suara serak itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Benang belum habis, masih ada satu lagi. Dedi berteriak dan berlari keluar, tapi pintu gudang menutup sendiri dengan keras. Benang putih yang berserakan di lantai hidup seperti ular.
melilit kaki dan lehernya. Suara mesin jahit makin cepat, makin keras, seolah menjerit bersama jeritan Dedi yang perlahan terputus. Keesokan paginya, Sulaiman terbangun sendirian. Dedi tidak ada di tempat tidur. Hanya ada benang putih terurai di lantai, menuntun keluar kamar sampai ke halaman belakang. Saat diikuti, benang itu berakhir di depan pintu gudang. Dan di sana tergantung selembar kain kafan baru yang dijemur dengan jahitan rapi bertuliskan, "Sudah 2." Malam ketiga di pesantren Al-Hidayah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan mata yang mengawasi. Hanya tersisa sedikit santri. Sebagian memilih pulang dengan alasan keluarga sakit. Sebagian lagi mengaku tak kuat menghadapi hal-hal aneh yang terjadi 2 malam terakhir. Sulaiman duduk di serambi mushola. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia belum makan sejak pagi. Setiap kali menutup mata, ia selalu teringat wajah Dedi, atau tepatnya, kafan putih bertuliskan, "Sudah 2." Di sampingnya, Ustaz Darman duduk diam, memandangi tanah pekarangan yang tertutup kabut tipis. "Ustaz," suara Sulaiman lirih, "Dedi nggak mungkin pergi begitu aja. Saya tahu, dia juga diculik sama pocong itu." Ustaz Darman menatap jauh ke kebun bambu di belakang. "Aku sudah peringatkan kalian," katanya pelan. "Jangan mendekati gudang itu lagi. Arwah Pak Hasan belum tenang, dan dia tak akan berhenti sampai semua yang dulu membuatnya menderita." Ikut dijahit kafannya sendiri. Sulaiman menelan ludah. "Jadi, tinggal saya, Ustaz?" Ustaz Darman tidak menjawab, hanya memejamkan mata dan menarik napas berat. Di langit, awan gelap menggumpal. Petir menyambar di kejauhan. Malam itu, turun hujan, mengguyur pelataran dan kuburan kecil di belakang pesantren. Hujan yang aneh, bau tanahnya seperti darah. Saat malam semakin larut, Sulaiman berbaring di kamar sendirian. Ia menggenggam tasbih erat-erat, berusaha berzikir agar pikirannya tenang. Tapi di sela suara hujan, telinganya menangkap sesuatu yang sangat familiar. Tek, 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 suara mesin jahit. Pelan, teratur, semakin lama, semakin jelas. Sulaiman menutup telinga, tapi bunyi itu malah makin dekat, seolah berasal dari bawah lantai kamarnya sendiri. Ia menunduk dan melihat benang putih merayap keluar dari celah papan lantai, seperti cacing hidup. Ia menjerit dan melompat ke belakang, tapi benang itu mengikuti gerakannya, melingkari pergelangan kaki. Dari arah pintu, suara berat berbisik dengan nada serak. Masih ada satu yang belum dijahit. Pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin berhembus, meniup tirai yang basah oleh air hujan. Sulaiman mundur, lalu berlari keluar ke koridor. Ia berteriak memanggil Ustaz Darman, tapi suara hujan menelan teriakannya. Ia menuruni tangga, menembus halaman berlumpur. Dari arah kebun bambu, terlihat cahaya merah redup. Dan di sanalah, di tengah genangan air, terdapat sosok Raffi atau sesuatu yang menyerupainya, berdiri membelakangi Sulaiman. "Raffi," suaranya serak. Kamu hidup." Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Mulutnya terjahit rapat dengan benang putih. Dari tubuhnya mengalir darah hitam, bercampur air hujan. Namun yang paling membuat Sulaiman membeku adalah di tangan Raffi tergenggam potongan kepala Dedi, terbungkus kain kafan setengah jadi. Sulaiman terpaku, mulutnya terbuka tanpa suara. Dari balik Raffi muncul sosok lebih besar, pocong itu. Kafannya kini lebih kotor, berlubang di beberapa bagian, tapi dari celah lubang itu keluar tangan membusuk dengan jari-jari panjang seperti kawat besi. Di tangannya tergenggam benang merah panjang, meneteskan darah yang menetes ke tanah dan tak pernah habis. Pocong itu melompat sekali, 2 kali, mendekat cepat ke arah Sulaiman. Setiap kali mendarat,
Tanah bergetar, air hujan terpecah di sekelilingnya. Sulaiman berlari sekuat tenaga menuju mushola, tapi kakinya tergelincir. Benang merah itu menjeratnya di pergelangan kaki dan menariknya jatuh. Ia menendang, berteriak memohon ampun, tapi benang itu menekan kulitnya hingga berdarah. Dari kejauhan, Ustaz Darman mendengar teriakan itu. Ia berlari keluar membawa lentera. Namun saat sampai di halaman, tak ada siapapun, hanya hujan deras dan benang merah yang melingkar di tanah membentuk huruf S. Keesokan paginya, Sulaiman juga dinyatakan hilang. Dan di dalam gudang, kain kafan baru tergantung dengan tulisan kecil di ujungnya. Sudah 3. Ustaz Darman menatap tulisan itu lama, matanya basah. Ia tahu giliran siapa berikutnya. Malamnya, ia mengumpulkan keberanian. Ia pergi ke ruang arsip lama di bawah mushola, membawa lentera. Di sana tersimpan semua catatan santri, termasuk yang sudah meninggal. Ia mencari nama Pak Hasan dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Nama lengkap almarhum tertulis Hasan bin Abdul Rahman. Dan di bawahnya, catatan tambahan dari pihak kepolisian 10 tahun lalu. Memiliki seorang cucu laki-laki bernama Raffi, anak dari putri semata wayangnya, Rahma. Ustaz Darman jatuh terduduk. Lentera di tangannya hampir terjatuh. Ya Allah, bisiknya. Raffi cucunya? Ia berlari keluar menuju kamar santri, tapi kamar Raffi sudah kosong. Di atas tempat tidurnya, hanya ada satu hal, sepotong kain kafan yang dijahit setengah jadi, dan di ujungnya nama Darman sudah tertulis dengan benang merah. Malam itu, seluruh pesantren sunyi. Tak ada doa, tak ada azan, hanya suara mesin jahit yang berdetak dari dalam gudang. Suara itu makin cepat, makin keras, seolah ada puluhan tangan yang bekerja bersamaan. Dari celah jendela, cahaya merah berpendar seperti bara api. Dan di luar, di bawah rintik hujan, Ustaz Darman berjalan menuju gudang dengan langkah pelan. Matanya kosong, tangannya memegang sehelai kain kafan. Ia tahu malam ini gilirannya tiba. "Maafkan aku Hasan," katanya lirih sebelum membuka pintu gudang dan menghilang di dalam kegelapan. Pagi harinya, tak ada lagi suara mesin jahit. Pintu gudang terkunci dari dalam. Saat warga desa akhirnya mendobraknya, mereka menemukan 4 kain kafan tergantung rapi di tali jemuran. Semuanya bertuliskan nama, Raffi, Rian, Dedi, Sulaiman, dan Darman. 5. Tapi yang paling mengerikan, kain kafan ke-6 masih terbentang di meja, belum selesai dijahit. Jarum dan benangnya masih menancap di ujungnya. Dan di atas kain itu tertulis samar, masih ada yang belum dijahit. Angin dini hari bertiup pelan, menyusup lewat celah-celah papan gudang tua pesantren. Raffi belum tidur sejak malam tadi. Tatapannya kosong, mengarah pada pintu yang terkunci dari dalam. Di lantai, kain kafan yang semalam ia temukan sudah lenyap. Hanya tersisa serpihan benang putih dan bau melati yang menusuk hidung. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua itu cuma mimpi. Tapi tidak ada mimpi yang meninggalkan jejak nyata seperti itu. Tidak ada mimpi yang bisa membuatmu mendengar suara mesin jahit berdetak di telingamu bahkan setelah kau bangun. Tek, tek, tek. Raffi tersentak. Suara itu lagi. Dari arah luar kamar, jantungnya berdegup cepat, tapi kali ini rasa penasaran lebih kuat daripada takut. Ia bangkit perlahan, mengambil senter dari atas meja, dan membuka pintu. Lorong asrama gelap gulita. Angin meniup gorden sobek di ujung koridor. Senter di tangannya bergetar kecil karena gemetar. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan bunyi berderit dari papan lantai yang lapuk. Tek, tek, tek. Suara itu makin jelas sekarang.
bukan dari arah gudang, tapi dari belakang musala, tempat di mana dulu Pak Hasan ditemukan tergantung. Raffi menelan ludah. Ia tahu betul kisah itu diceritakan dengan bisik-bisik oleh para santri senior. Katanya, Pak Hasan difitnah mencuri kain kafan dari gudang pesantren untuk dijual, padahal dia hanya mengambil untuk menyiapkan jenazah yang tak mampu beli. Setelah kematiannya, tak ada yang mau menjahit kain kafan di pesantren itu lagi. Mesin jahitnya disimpan dan tak pernah digunakan lagi. Tapi kini, suara mesin itu kembali hidup. Raffi berjalan menuju musala. Di belakangnya, bulan tertutup awan. Semua terasa lebih sunyi daripada biasanya. Saat ia tiba di halaman belakang, bau anyir darah bercampur melati menyeruak keras dari arah sumur tua di samping bangunan. Senter diarahkan ke bawah. Ada sesuatu di sana, kain putih yang tergantung di ember timba air. Bukan hanya kain. Itu kain kafan, masih baru, tapi ujungnya berlumuran darah segar. Siapa di sana? Raffi berteriak. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara tek, tek, tek yang kini terdengar semakin keras, seperti berasal dari balik tanah. Raffi menoleh ke kanan. Kuburan tua di belakang pesantren tampak samar di balik kabut. Suara mesin jahit itu seolah berasal dari bawah salah satu nisan. Dengan langkah berat, Raffi berjalan ke sana. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas dada sendiri. Tanah di sekitar kuburan Pak Hasan tampak tergali sedikit, seperti baru saja diusik dari dalam. "Pak Hasan?" bisiknya tak sadar. Suara jahit berhenti, hening. Lalu, krek, tanah itu bergerak. Raffi mundur 2 langkah, hampir jatuh. Dari tanah itu muncul sesuatu. Kain kafan, basah dan hitam di ujungnya, perlahan terangkat ke atas. Dan kemudian, sepasang tangan terikat kain kafan keluar dari tanah, menggeliat seperti berusaha menjahit udara. Di antara jari-jari yang kaku itu, tergenggam jarum besar berkarat. Kain itu makin naik, membentuk sosok yang kini berdiri setengah tubuhnya keluar dari kubur. Raffi menjerit, tapi suaranya lenyap tertelan malam. Tubuhnya kaku. Pocong itu menatapnya, matanya kosong, tapi ada garis hitam bekas benang jahit yang menjalar dari bibir sampai ke pelipis, seolah wajah itu pernah dijahit ulang. "Ain, ku belum selesai." Suaranya serak, seperti suara dari dalam peti mati. Raffi mundur, tersandung batu nisan. Senter jatuh dan padam. Dalam gelap, pocong itu bergerak, bukan meloncat seperti cerita-cerita biasa. Ia meluncur pelan di atas tanah, seperti diseret oleh benang tak terlihat. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara jahit tek, 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 bersahutan dengan derak kain kafan yang tergores tanah. Raffi berlari sekuat tenaga menuju asrama. Napasnya memburu, tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Saat ia melihat ke bawah, ia hampir pingsan. Ada benang putih melilit kakinya sendiri, menahannya seperti tali. Dari arah belakang, benang itu menjulur jauh menuju kubur Pak Hasan. "Lepas! Lepas!" Raffi berusaha merobeknya, tapi benang itu malah menembus kulit, menancap di pergelangan kakinya seperti hidup. Seketika, dari kejauhan terdengar suara berat berbisik, "Jangan rusak jahitanku, cucuku." Raffi berhenti seketika. Kata itu membuat tubuhnya beku. "Cucuku?" Ia menoleh perlahan ke arah kubur yang kini terbuka lebar. Dalam remang cahaya bulan, pocong itu menunjuk ke arah dada Raffi. Raffi baru sadar, di lehernya tergantung kalung kecil dari logam, peninggalan ibunya, bertuliskan nama Hasan di baliknya. Air matanya menetes. Kakek Hasan." Pocong itu menatapnya lama. Lalu dengan gerakan kaku, ia mengangkat jarum besar di tangannya dan menusukkannya ke dada sendiri. Dari dadanya keluar sehelai kain kafan yang bertuliskan nama Raffi bin Nur Halim.
Seketika tanah bergetar, angin berputar kencang. Kubur-kubur lain di sekitarnya bergetar, satu persatu mulai terbuka. Raffi berlari, kali ini tanpa pikir panjang, menuju asrama. Saat menoleh ke belakang, puluhan pocong berdiri di sekeliling makam, semua dengan wajah dijahit dan jarum di tangan. Dan di tengah mereka, Pak Hasan berdiri tegak, wajahnya kini tenang. Suara mesinnya berhenti, tapi gema jarum jahit itu masih terdengar di kepala Raffi, bahkan sampai ia menutup pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Suara terakhir yang ia dengar malam itu sebelum pingsan adalah bisikan berat dari luar jendela. "Belum selesai, Nak. Masih ada satu kain lagi yang harus dijahit. Punyamu." Raffi terbangun dengan teriakan pelan yang tertahan di tenggorokan. Dadanya terasa sesak, keringat dingin menetes dari pelipis. Cahaya pagi yang redup menembus kisi-kisi jendela asrama. Tapi suasana tak terasa menenangkan sedikit pun. Di sudut kamar masih tampak gulungan benang putih yang semalam melilit kakinya, tapi kini berubah jadi abu, seolah terbakar dari dalam. Ia menatapnya lama, mencoba meyakinkan diri kalau semua itu nyata. Lalu ia sadar sesuatu. Di telapak tangannya ada luka kecil melingkar, seperti bekas jarum jahit yang menusuk dari dalam. Raffi menggigil. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. "Raffi?" Suara Ustaz Darman memanggil pelan. Raffi buru-buru membuka pintu, tapi berhenti di tengah jalan. Di luar, Ustaz Darman berdiri dengan wajah pucat. Matanya sembab, seperti semalaman tak tidur. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanyanya pelan. Raffi tak langsung menjawab. Ia masih menimbang. Apakah Ustaz itu tahu apa yang terjadi semalam? Atau justru menyembunyikan sesuatu? "Ustaz, semalam saya lihat pocong di belakang mushola," kata Raffi gemetar. Dia bilang sesuatu tentang jahitan dan dia menyebut saya cucunya. Raut wajah Ustaz Darman berubah seketika. Wajah tenangnya lenyap. Ia menatap Raffi tajam, lalu menutup pintu kamar dari dalam. "Jangan pernah bicara itu keras-keras," bisiknya cepat. "Kau tak tahu apa yang sedang kau bangkitkan." Raffi mengernyit. "Apa maksudnya, Ustaz? Siapa sebenarnya Pak Hasan?" Ustaz Darman menunduk lama, napasnya berat. "Kau harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat," katanya. 10 tahun lalu, sebelum kau lahir di pesantren ini, Pak Hasan adalah tukang jahit terbaik yang pernah kami punya. Dia tidak hanya menjahit kain kafan, tapi juga dipercaya merawat jenazah yang tak punya keluarga." Ia berhenti sebentar, suaranya mulai bergetar. "Tapi suatu hari ada jenazah anak kecil yang hilang dari pemakaman. Orang-orang marah. Mereka menuduh Pak Hasan yang mencuri mayatnya karena mereka lihat ia membawa kain kafan baru malam itu. Aku tak membelanya." Matanya berkaca-kaca. "Kami semua membiarkan dia dipermalukan. Beberapa santri, termasuk Rian, Dedi dan Sulaiman, memukulinya sampai babak belur. Malam itu dia gantung diri di belakang mushola." Raffi terdiam, rahangnya menegang. Jadi fitnah itu salah? Ustaz Darman mengangguk perlahan. "Ya, anak kecil itu sebenarnya diambil keluarganya malam-malam untuk dipindahkan ke desa lain. Kami baru tahu setelah semua terlambat. Tapi waktu itu, suara mesin jahit Pak Hasan tetap terdengar setiap malam meski dia sudah mati." Raffi menelan ludah. "Jadi arwahnya belum tenang?" "Lebih dari itu," sahut Ustaz Darman cepat. "Dia tak hanya menjadi arwah, tapi terikat pada jahitannya sendiri. Kau tahu, sebelum dia mati, dia membuat kain kafan terakhir. Kain itu tak pernah ditemukan. Kata orang, kain itu hidup, dan siapapun yang menyentuhnya akan menjadi bagian dari jahitannya." Raffi mengingat malam di gudang, kain kafan yang bergerak sendiri, dan namanya yang tertera di dada pocong. "Ustaz," suaranya bergetar,
Kain itu sekarang menempel pada saya. Ustaz Darman menatapnya lekat-lekat, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus selesaikan ini malam ini juga. Sebelum azan subuh besok, kubur Pak Hasan harus dibuka. Kalau tidak, dia akan menyelesaikan jahitannya, dan yang dijahit terakhir akan menggantikan tempatnya di dalam tanah. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit di atas pesantren. Raffi berjalan di belakang Ustaz Darman dengan membawa lentera dan sekop. Mereka menuju ke kuburan di belakang musala. 3 santri senior, Rian, Dedi, dan Sulaiman, ikut meski wajah mereka pucat pasi. "Kenapa kami?" bisik Sulaiman ketakutan. "Kami kan nggak salah apa-apa." Ustaz Darman berhenti dan menatap mereka tajam. "Kalian yang dulu menyiksa dia kan?" Semua terdiam. "Sekarang waktunya kalian minta maaf." Suasana hening sejenak. Hujan hanya terdengar menetes di atas daun bambu. Kuburan Pak Hasan terlihat samar di bawah cahaya lentera. Tanah di sekitarnya masih tampak lembab dan bergetar pelan seperti napas. Raffi mulai menggali. Setiap cangkul yang masuk ke tanah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik dari bawah. Ustaz Darman membaca doa, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Lentera bergoyang hebat dan padam. "Ustaz," suara Rian bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara tek, tek, tek pelan dari bawah tanah. Raffi berhenti menggali. Astagfirullah. Tanah mulai retak, dan dari celah itu keluar benang putih yang menjulur cepat, membelit kaki mereka semua. Rian berteriak, "Lepas, lepas!" Tapi benang itu makin kuat, menarik mereka ke arah lubang. Lalu dari tanah yang terbelah itu, Pak Hasan muncul. Kali ini wajahnya jelas terlihat. Setiap bagian wajahnya dijahit silang dengan benang putih, tapi matanya menangis darah. Di dadanya, kain kafan bergelantung dengan nama-nama. Rian, Dedi, Sulaiman, dan di bagian paling bawah, Raffi. Ustaz Darman berteriak, "Hasan, ampunilah kami. Semua ini salah kami." Tapi pocong itu hanya mendongak. Suaranya menggema pelan, namun jelas. "Aku hanya ingin menyelesaikan jahitanku." Ia mengangkat jarum besar dari dadanya dan menancapkannya ke tanah. Benang-benang putih menyala, membentuk pola rumit seperti jaring. Dari setiap nisan di sekitar, pocong lain mulai muncul. Wajah mereka terjahit, tubuh mereka compang-camping. Mereka berdiri mengelilingi Raffi dan Ustaz Darman, seolah menunggu sesuatu. Lalu, satu demi satu, pocong itu menatap ke arah Raffi. Dan dari dada mereka, benang putih keluar. Semua mengarah ke dada Raffi, menyatu di satu titik. Raffi menjerit saat dadanya terasa panas. Ia melihat sekilas, kain kafan terakhir itu, yang dulu hilang, kini terbentuk dari semua benang yang menembus tubuhnya. "Raffi!" teriak Ustaz Darman, lawannya dengan doa. Tapi Raffi tak bisa bicara. Matanya berputar, napasnya tercekik, dan dalam kepalanya terdengar bisikan lirih. "Kau yang akan menyempurnakanku, cucuku." Lalu semuanya gelap. Subuh menjelang, hujan berhenti. Para santri menemukan Ustaz Darman dan 3 santri senior terbaring pingsan di kuburan. Raffi hilang. Hanya ada satu benda di tanah, selembar kain kafan baru, putih bersih, dengan jahitan halus di tepinya. Dan di ujung bawahnya tertulis dengan tinta hitam, "Kain kafan terakhir, karya Hasan dan Raffi." Langit pagi itu memantulkan warna abu-abu ke seluruh halaman pesantren Al-Hidayah. Embun masih menempel di daun bambu, tapi suasana jauh dari tenang. Semua santri dikumpulkan di mushala setelah kejadian semalam. Ustaz Darman duduk di depan, wajahnya pucat dan matanya merah. 3 santri senior, Rian, Dedi, dan Sulaiman, masih gemetar seperti orang yang baru lolos dari maut. Mereka tidak bicara apapun
Sejak ditemukan pingsan di kuburan, satu-satunya yang hilang hanyalah Raffi. Beberapa santri mencari ke hutan, ke sumur, bahkan ke gudang tempat awal kejadian. Tapi hasilnya nihil. Yang mereka temukan hanya kain kafan baru yang tergeletak di atas tanah lembab, bersih, tanpa noda. Kain itu diletakkan di atas meja musyalah dan tak satu pun berani menyentuhnya. "Ini bukan kain biasa," ujar Ustaz Darman dengan suara serak. "Jangan ada yang mendekat." Tapi rasa ingin tahu para santri lebih kuat dari takut. Salah satu dari mereka, santri baru bernama Amir, nekat melangkah mendekat. "Ustaz, saya cuma mau lihat tulisannya," katanya. Ia menunduk, membaca ujung kain itu. Di sana tertulis jelas, "Kain kafan terakhir, karya Hasan dan Raffi." Amir tersenyum kikuk. Mungkin ini hanya... Sebelum kalimatnya selesai, ia terpaku. Tangannya bergetar hebat. Semua mata menatap ngeri saat Amir berteriak kesakitan. Kulit di telapak tangannya tampak terjahit sendiri dengan benang putih yang tiba-tiba muncul dari serat kain itu. Ia mencoba menariknya, tapi benang itu menembus dagingnya, menjalar cepat ke lengan. "Potong! Potong!" teriaknya histeris. Santri lain berlari keluar. Ustaz Darman berusaha membaca ayat kursi, tapi benang itu malah melilit pergelangan Amir dan menariknya ke arah kain kafan. Dalam hitungan detik, tubuh Amir terbungkus kain itu, bergetar lalu diam. Ketika Ustaz Darman menyingkapnya, Amir sudah tidak ada. Hanya tersisa lipatan kain kafan yang lebih rapat, seperti telah dijahit. Malam itu, pesantren sunyi. Tak ada yang berani tidur. Di luar, suara mesin jahit kembali terdengar, pelan tapi jelas. Tek, 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 tek. Setiap detaknya seolah mendekat. Ustaz Darman tahu apa yang harus dilakukan. Ia membuka kitab tua peninggalan pendiri pesantren, Kitab Ruwah Al-Mauta, kitab yang berisi tata cara meruat arwah yang terikat kain kafan. Di dalamnya tertulis bahwa jika arwah jahit tidak dilepaskan sebelum malam ketiga setelah kebangkitannya, maka jahitan terakhir akan menyatu dengan dunia hidup dan tak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau begitu, gumamnya, aku harus temui dia sendiri. Ia menyalakan lentera, mengenakan jubah panjang, dan berjalan menuju kuburan di belakang musyalah. Langit malam tertutup kabut. Di kejauhan, suara jangkrik lenyap, digantikan bisikan angin yang membawa aroma melati. Bau itu sama seperti malam ketika Pak Hasan mati. Langkahnya berat, tapi keyakinan menuntunnya. Ketika tiba di kuburan Pak Hasan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di atas nisan, berdiri Raffi. Tubuhnya tegak kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi bibirnya terjahit rapi dengan benang putih. Di dadanya, nama Hasan terukir samar, seperti terbakar di kulit. "Raffi, astagfirullah," bisik Ustaz Darman, mendekat perlahan. Tapi Raffi tidak bergerak. Hanya jarinya yang terangkat pelan, menunjuk ke arah tanah di depan nisan. Ustaz Darman menatap ke bawah dan melihat mesin jahit tua Pak Hasan di sana, berkarat, tapi masih berdetak pelan. Benang putihnya tersambung ke dada Raffi. "Tek, tek, tek. Hasan, kalau ini kau," kata Ustaz Darman dengan suara serak, "lepaskan cucumu. Jangan terikat pada amarahmu." Udara bergetar. Suara berat menggema dari arah kubur. "Aku tak ingin dia mati. Aku hanya ingin selesai." Dari tanah, sosok pocong Pak Hasan muncul perlahan. Wajahnya tenang, tapi benang-benang putih di tubuhnya berkibar liar. Di tangannya, jarum besar berkarat itu masih ada. "Dia yang melanjutkan pekerjaanku," ujar Pak Hasan. Suaranya dalam dan gemetar. "Aku hanya perlu satu jahitan terakhir agar semuanya selesai." Ustaz Darman menatapnya dengan air mata menetes. "Kalau itu yang kau mau, jahit aku saja. Aku yang membuatmu mati tanpa pembelaan."
Pocong itu menatap lama. "Engkau berani menebus dosa?" "Ya, aku pantas dikubur bersama penyesalanku." Pocong Pak Hasan perlahan mendekat. Benang-benang putih di tubuhnya merayap ke arah Ustaz Darman, membelit tangan dan lehernya. Tapi tiba-tiba Raffi bergerak. Ia menepis benang itu dan berteriak meski bibirnya terjahit. Suara parau keluar dari sela-sela mulut yang kaku. "Kakek, sudah cukup. Kau tidak butuh siapapun lagi." Seketika kilat menyambar langit. Raffi merobek jahitan di mulutnya dengan tangan berdarah, lalu meraih jarum besar di tangan kakeknya. "Aku yang akan selesaikan ini." Ia menusuk dadanya sendiri, tepat di tempat benang menyatu. Cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya, menyelimuti semua yang ada di sana. Angin berputar kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti menjerit. Suara mesin jahit berhenti mendadak. Ketika semuanya tenang kembali, Raffi sudah tak ada. Yang tersisa hanya 2 kain kafan yang menyatu jadi satu. Jahitannya rapi, sempurna, dan di ujung bawah tertulis, "Selesai." Keesokan harinya, para santri menemukan Ustaz Darman tergeletak di depan kubur Pak Hasan, tak sadarkan diri. Di sampingnya ada kain kafan putih yang kini tidak bisa diangkat, menempel di tanah seperti tumbuh dari bumi. Ketika warga mencoba menggali, tanah di bawahnya ternyata kosong. Tak ada jenazah, tak ada tulang, hanya suara gemerisik benang halus yang terdengar setiap kali angin lewat. Sejak hari itu, pesantren Al-Hidayah ditinggalkan perlahan. Tak ada lagi yang mau menetap di sana. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa masih mendengar suara samar dari arah kuburan. Tek, tek, tek.